Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, kita selalu sibuk, lari dari satu urusan ke urusan lain. Tapi di akhir hari seringkali kita merasa, kok hidup gini-gini aja ya? Apa jangan-jangan kita sedang merugi? Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab dalam salah satu surah terpendek di Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Allah memulai surah ini dengan sebuah sumpah yang sangat kuat. Demi masa, ini adalah sebuah penegasan ilahi untuk menyentak kita agar memperhatikan pesan yang akan datang. Dalam surah yang singkat ini, ada 4 rahasia luar biasa yang bisa mengubah cara kita memandang waktu dan kerugian. Apa saja itu? Mari kita bedah bersama. Mari kita bedah makna ayat per ayat berdasarkan sumber tafsir Al-Kabir. Dimulai dari ayat pertama, wal asr, yang artinya demi masa. Allah Ta'ala membuka surah ini dengan sumpah yang sangat kuat, menunjukkan betapa pentingnya pesan yang akan disampaikan. Tafsir Al-Kabir memberikan beberapa penafsiran tentang makna Al-Asr. Ada yang mengartikannya sebagai waktu secara umum yang mencakup siang dan malam. Ada pula yang lebih spesifik, menunjuk pada waktu di penghujung siang, yaitu waktu asar, atau bahkan salat asar itu sendiri. Sebagian lagi menafsirkannya sebagai zaman kenabian Nabi Muhammad, zaman yang paling mulia. Apapun tafsirnya, sumpah ini menekankan satu hal. Waktu adalah modal utama kita sebagai manusia. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari modal umur kita yang tak akan pernah kembali. Jika modal ini tidak kita manfaatkan untuk kebaikan, maka kerugian adalah sebuah keniscayaan. Sumpah ini seakan menjadi peringatan keras bahwa kita semua berada di ambang kebinasaan, kecuali jika kita memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan dengan pernyataan yang universal di ayat kedua, innal insana lafi khusr, yang berarti sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kata al-insan di sini merujuk pada seluruh jenis manusia tanpa terkecuali. Kita semua pada dasarnya adalah pihak yang merugi. Mengapa? Karena setiap detik napas kita membawa kita lebih dekat pada ajal. Yang berarti modal umur kita terus berkurang. Jika waktu yang berkurang itu tidak diisi dengan amal yang mendatangkan keuntungan di akhirat, maka itulah kerugian yang nyata. Kita sering lupa bahwa nikmat waktu, kesehatan, dan kesempatan adalah modal yang jika disia-siakan akan berubah menjadi penyesalan. Namun, Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan kita dalam kerugian mutlak. Di ayat ketiga, Allah Ta'ala memberikan solusinya, jalan keluar dari jurang kerugian itu. Ilal lazina manu wa amilus sali ati watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ayat ini menyebutkan 4 golongan yang selamat. 4 syarat yang harus kita penuhi. Syarat pertama adalah alazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Iman adalah pondasi dari segalanya, bukan sekadar pengakuan di lisan, tapi keimanan yang kokoh, tertancap di hati, yang membersihkan jiwa dari kesombongan dan kedengkian, serta mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Syarat kedua adalah wamilus salihat, yaitu mengerjakan amal saleh. Iman tanpa amal, bagaikan pohon tanpa buah. Keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan nyata, baik itu menjalankan perintah Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi segala larangannya. Amal saleh adalah investasi kita menggunakan modal waktu yang Allah berikan. Syarat ketiga, watawasau bil haq, yaitu saling menasihati untuk kebenaran. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal saleh tidak cukup hanya untuk diri sendiri. Kita punya kewajiban sosial untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Al-haq atau kebenaran mencakup tauhid, ajaran Islam, dan segala sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala. Kita harus menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung untuk tetap berada di jalan yang lurus. Dan syarat terakhir yang keempat, watawasau bis sabar, yaitu saling menasihati untuk kesabaran. Perjuangan menegakkan iman, amal saleh, dan kebenaran pasti penuh dengan ujian.
Disinilah pentingnya kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar ketika ditimpa musibah. Dan hebatnya, kesabaran ini pun harus saling dinasihatkan, agar kita saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi setiap tantangan. Pelajaran pertama yang paling mengejutkan dari surah Al-Asr datang dari ayat kedua. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Ini artinya, titik awal kita sebagai manusia bukanlah netral, tapi justru dalam posisi rugi. Para ulama menafsirkan Al-Asr sebagai waktu secara mutlak, modal utama kita yang tak bisa kembali. Jadi, setiap detik yang berlalu tanpa kita manfaatkan untuk kebaikan, modal kita berkurang. Kerugian ini punya dua makna yang mengerikan. Pertama, berkurangnya modal, yaitu usia kita. Kedua, bisa berarti siksaan. Jadi, ruginya double. Kehilangan kesempatan di dunia dan potensi konsekuensi berat di akhirat. Konsep ini mengubah total cara pandang kita. Keselamatan bukanlah kondisi awal, melainkan sesuatu yang harus kita perjuangkan secara aktif untuk keluar dari posisi rugi. Pelajaran kedua adalah betapa luar biasanya kandungan surah ini. Walaupun hanya 3 ayat, para ulama mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan surah ini saja, itu sudah cukup bagi manusia untuk selamat. Kenapa bisa begitu? Karena surah ini adalah ringkasan super padat dari seluruh ajaran Islam. Ia bukan sekadar nasihat, tapi sebuah formula lengkap untuk sukses dunia dan akhirat. 4 pilar yang disebutkan di dalamnya iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran adalah esensi dari semua petunjuk hidup. Jika kita sungguh paham dan mengamalkannya, itu sudah cukup sebagai pedoman. Luar biasa kan? Pelajaran ketiga, keselamatan itu bukan proyek sendirian. Coba perhatikan syarat ketiga dan keempat, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kata saling menasihati atau tof menunjukkan adanya aksi kolektif, timbal balik. Artinya, iman dan amal saleh pribadi saja belum cukup untuk menyelamatkan kita dari kerugian. Kita butuh lingkungan, butuh komunitas, butuh sahabat yang saling mengingatkan. Menasihati dalam kebenaran itu mencakup mengajak pada tauhid, ketaatan, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa selamat sendirian di tengah lautan kelalaian. Kita harus membangun sebuah masyarakat yang saling mendukung dalam kebaikan. Pelajaran keempat adalah tentang sabar. Sabar di sini bukan sekadar pasrah atau diam saat kena musibah. Sabar dalam surah Al-Asr adalah sebuah aksi yang sangat dinamis dan multidimensi. Ada 4 tingkatan sabar yang harus kita amalkan dan saling nasihatkan. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan, butuh disiplin untuk istiqomah ibadah. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, butuh kekuatan untuk menahan godaan. Ketiga, sabar saat menghadapi musibah dan cobaan, ini butuh keteguhan iman. Dan keempat, sabar dalam mengendalikan emosi, seperti menahan marah. Jadi, sabar adalah kekuatan aktif yang menopang 3 pilar lainnya, iman, amal saleh, dan dakwah. Tanpa kesabaran, semuanya bisa runtuh. Jadi kesimpulannya, surah Al-Asr mengajarkan kita bahwa 4 pilar ini iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Inilah investasi terbaik untuk modal waktu kita yang sangat terbatas. Setiap detik yang berlalu adalah modal yang tak akan pernah kembali. Maka, sebelum waktu kita habis, mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Dari 4 pilar keselamatan ini, di pilar manakah kita harus segera berinvestasi lebih serius mulai hari ini? Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk share ke teman-teman dan keluarga kita agar manfaatnya semakin luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.